Nah, ketika Bapak akan keluar mendapatkan abolisi, mungkin mereka menitipkan pesan atau harapan kepada Pak Tom untuk nanti Pak Tom mungkin melakukan sesuatu untuk perbaikan di dalam penjara ini. Tentunya banyak ya yang menitipkan harapan mereka kepada saya agar saya bisa mendorong perbaikan, pembenahan sistem hukum kita ya, supaya mereka bisa suatu hari juga menikmati keadilan. Ya. Saya tidak mau mengecewakan mereka. Ya. Saya udah pasti tidak akan melupakan mereka dan sudah menjadi bagian dari misi hidup saya ya, untuk memperjuangkan keadilan bagi yang paling terpinggirkan, termasuk orang yang mungkin sudah terlupakan karena sudah di dalam penjara ya. Tapi jangka menengah, jangka panjang, saya menganggap ini sesuatu yang penting ya. Okay. Dan saya sangat setuju dengan wacana yang pertama kali diangkat oleh Pak Presiden Prabowo di awal-awal pemerintahan beliau ya, untuk memberikan gerasi kepada 44.000 narapidana ya, yang kemarin sudah terrealisasi itu 1.116 atau begitu ya. Saya kira itu sangat masuk akal ya, mengingat begitu banyaknya narapidana yang sebetulnya tidak seyogyanya di penjara atau dikenakan hukuman yang berlebihan ya. Berarti menurut Bapak itu memang sebuah kebijakan yang bisa diberikan second chance untuk mereka? Sangat setuju dengan arah kebijakan Pak Presiden khusus terkait hal ini ya. Tapi stigma di masyarakat kita Pak, itu bagaimana untuk bisa merubah agar lebih bisa menerima mantan narapidana di lingkungan masyarakat? Ada banyak juga yang keluar itu melakukan kegiatan yang sama lagi, kriminal lagi, masuk lagi ke dalam. Kita semua masing-masing pasti bisa memainkan peranannya sesuai konteks kita ya. Baik pemberi kerja ya, agar bisa lebih toleran, ya, bisa lebih pengertian bahwa mantan napi itu belum tentu jahat, belum tentu bersalah. Ya. Bahkan mungkin punya kelebihan, ya, terbukti dia kuat bertahan bertahun-tahun dalam penjara, ya kan? Biasanya udah tobat, ya kan? Memang banyak yang tidak tobat, ngulang-ngulang lagi. Tapi seringkali itu juga karena kurangnya lapangan kerjaan atau dia tidak dipersiapkan ya untuk kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif, atau bahkan sebagai warga biasa, ya kita bisa mikir 2 kali, mikir 3 kali sebelum otomatis menghakimi, mencela orang yang dicap napi atau mantan napi ya. Juga tokoh-tokoh agama, ya kan, saat mengajarkan budaya maha pengampun, ya kan, saling memaafkan. Karena sekali lagi kita semua tidak ada yang sempurna. Pak, ini kan kita kan juga berada di bulan Agustus, di mana ini merupakan bulan kemerdekaan Indonesia. Tahun ini kita sudah 80 tahun merdeka. Ini menarik untuk melihat dari perspektif Pak Tom, karena kan Pak Tom pernah berada di dalam artian ini terkurung seperti itu, terus sekarang keluar analoginya seperti sudah merdeka kembali. Nah, ada pesan tidak dari Bapak yang ingin disampaikan dalam rangka kemerdekaan kita yang ke-80 ini? Ada hal lucu, Mas Febrian, yang saya alami di dalam penjara. Ya. Mungkin saat-saat saya merasa paling merdeka, itu di masa-masa saya di dalam penjara. Kenapa? Ya, jadi meskipun tubuh saya, badan saya dikurung, ya, saya merasa benar-benar enteng, tidak ada beban. Ya. Mungkin karena ibadah, karena doa, ya, karena refleksi, atau memang lagi tidak dituntut bertanggung jawab, ya kan? Misalnya ya dengan sendirinya saya tidak bisa melakukan apa-apa buat keluarga kan, ya terpaksa Siska istri saya yang menjadi kepala keluarga gitu ya. Tapi mungkin ya saya tersadarkan, apakah kita benar-benar merdeka? Ya, karena kan kita tidak dikurung, kita tidak dalam penjara, kita bebas. Mungkin banyak dari kita tidak akan mengatakan kita merdeka secara finansial, ya kan? Banyak dari kita mengalami tekanan keuangan dari waktu ke waktu. Ya. Apakah kita benar-benar merdeka
dari segi pikiran kita, sentimen, opini, atau kita sudah dicuci otak, ya kan? Apakah kita sudah terpapar propaganda atau hoax atau emosi, ya kan? Jadi apa itu yang sesungguhnya ya merdeka gitu? Ya merdeka itu bebas dari tekanan internal maupun eksternal, ya kan? Tekanan batin, tekanan finansial, tekanan sosial. Jadi kita rasanya kayak perjalanan hidup ya, itu memerdekakan diri kita sendiri ya, dari tekanan batin, dari rasa takut, ya, membangun keberanian dan saling memerdekakan, ya kan, saling membantu, ya, untuk mencapai kemerdekaan finansial dari segi keuangan, saling membantu untuk saling memerdekakan dari hal-hal yang sesat, ya. Jadi belum tentu kita yang di luar penjara itu sungguh merdeka ya. Sementara orang yang di penjara belum tentu tidak merdeka. Baik. Nah, Pak Tom, terakhir, ketika Pak Tom sudah berada di dalam penjara selama 9 bulan, tentunya ada banyak sekali perspektif baru, bertemu dengan banyak orang, pengalaman baru. Hal itu merubah seorang Tom Lembong sekarang, tidak? Pasti. Menghabiskan sebuah masa waktu dalam penjara itu merubah seseorang, ya. Apakah itu hanya berapa bulan, apakah itu bertahun-tahun, itu begitu kita keluar, kita bukan orang yang sama seperti yang saat kita masuk, ya. Bagi saya yang paling signifikan mungkin ya kehidupan spiritual. Jadi tadi udah kita lihat ya buku-buku spiritual dari beragam agama yang saya sempat baca dalam penjara. Tapi memang satu hal dalam penjara ya, kita banyak peluang untuk refleksi, untuk bermeditasi, untuk introspeksi, dan menganalisa, ya. Dan ujungnya selalu berujung pada kehendak Allah. Semuanya selalu, wah ini tidak ada penjelasan lain, ya, kecuali ini semua kehendak Allah, rencana Tuhan. Ya. Karena semuanya kalau kita renungkan ya secara tenang dan secara logis, semuanya itu nyambung. Ya. Peristiwa-peristiwa dari usia kita remaja sampai kita usia 20-an, usia 30-an, 40-an, itu seperti perjalanan yang semuanya nyambung, gitu ya. Semakin jelas bahwa tidak ada yang kebetulan. Ya, semuanya itu terjadi ada tujuannya, ya. Dan menarik bahwa justru dalam penjara banyak peluang untuk bersemedi, ya, untuk berefleksi. Mungkin itu yang seharusnya kita lakukan saat kita tanda kutip healing atau pelesiran. Mungkin sisihkan sebagian waktu untuk berefleksi dan bermeditasi.